Nasab dan nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ahmad baru pulang dari luar kota. Selama seminggu ini dia ada kerjaan di sana. Dengan wajah letih, ia turun dari mobil. Keempat anak Ahmad yang jarak usianya sangatlah berdekatan menyambut kedatangannya. Ayah pulang, teriak mereka. Anak Ahmad yang pertama baru berumur 6 tahun. Saat itu, ketika anak Ahmad yang pertama baru berumur 6 bulan, ibunya sudah hamil lagi. Keempat putrinya merengek karena rindu dengan ayahnya. Yang paling kecil minta digendong, sementara yang lain mengajak bermain. Tapi Ahmad yang kelelahan menolak semua itu. Dia merasa pusing dengan teriakan anak-anaknya. "Mbak Ami," teriak Ahmad memanggil babysitter anak-anaknya. "Iya Pak, tolong bawa anak-anak pergi. Saya capek mau istirahat," katanya. "Baik Pak, ayo Kak, Adek, kita main di luar ya. Ayah baru pulang, ayah capek. Nanti kalau ayah udah gak capek, kalian bisa main sama ayah," ucap Ami berusaha memberi pengertian pada anak-anak yang belum mengerti itu. Untuk anak pertama, dia sudah sedikit mengerti, tapi tidak dengan adik-adiknya. Mbak Ami dengan paksa menarik ketiga bocah itu. Mereka bertiga kompak menangis. Seharusnya bukan perlakuan seperti itu yang Ahmad tunjukkan pada anak-anaknya. Terlihat sekali kalau dia tidak sayang pada mereka. Ahmad lalu duduk di sofa ruang tamu. Ia celingak-celinguk mencari keberadaan istrinya, Yunia. Namun matanya malah menemukan Mbok Atun. "Mbok Atun, sini," panggil Ahmad. Mbok Atun pun mendekat. "Kenapa Zalina sama Mbok? Memangnya Yunia kemana?" tanyanya menanyakan keberadaan sang istri. "Ibu lagi mandi, Pak," jawab Mbok Atun. "Siang-siang begini mandi?" tanya Ahmad cepat. "Iya, Pak. Soalnya kata ibu, beliau sudah selesai masa nifas. Mumpung masih ada waktu sholat zuhur, jadi beliau mandi," jawab Mbok Atun lagi menjelaskan. "Jadi, Yunia udah selesai masa nifas?" tanya Ahmad sekali lagi untuk memastikan. "Kata ibu sih begitu, Pak," jawab Mbok Atun. "Oh ya sudah Mbok boleh pergi," kata Ahmad. Ahmad langsung menuju ke kamarnya untuk melihat sang istri. Sesampainya di kamar, Ahmad melihat Yunia yang baru selesai mandi. "Kamu sudah mandi?" tanya Ahmad. Mas, maaf aku gak menyambutmu. Aku gak tahu kalau kamu udah sampai." Yunia yang sedikit terkejut karena suaminya sudah sampai di rumah langsung mendekati suaminya, mencium tangan suaminya dengan takzim. Mencium aroma sabun yang begitu wangi membuat Ahmad tergoda. Pasalnya sudah lama juga dia tak menyentuh sang istri. "Mas, aku sholat dulu ya," ucap Yunia, karena dia sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Ahmad. "Ya sudah, cepat ya. Habis itu kesini lagi," perintah sang suami. Yunia dengan perasaan tak enak langsung menuju ke ruang sholat. Setelah sholat selesai, sebenarnya dia ingin berlama-lama karena tidak ingin cepat-cepat masuk lagi ke dalam kamar. Tapi perintah dari suaminya sungguhlah sulit ditolak. "Ya Allah, aku belum siap," ucapnya, karena memang dia belum siap. Baru 2 minggu lalu dia melahirkan. Dan apakah hari ini Ahmad akan meminta haknya sebagai suami? Apakah Ahmad sudah ingin menyuruhnya hamil lagi? Yunia tanpa sengaja sudah meneteskan air matanya. Namun, dia harus tetap kembali ke kamar sesuai perintah sang suami. Dengan langkah pelan, ia menuju kamarnya. Ahmad langsung menarik tangan Yunia ke pelukannya. "Kamu sudah tahu kan apa tugasmu?" bisik pria itu. "Mas, aku belum siap. Bolehkah aku minta waktu? Aku rasanya masih lelah, Mas. Karena Zalina suka rewel kalau malam. Jadi, aku capek," ucap Yunia, mencoba mencari alasan agar sang suami tidak memaksanya. Walau memang itulah yang terjadi. Anaknya itu suka rewel kalau malam, jadi dia sulit tidur. "Yunia, apa kamu sudah lupa kalau seorang istri tak boleh menolak suami?" Kini suara Ahmad sangat tegas, membuat Yunia langsung terdiam. "Aku tahu Mas, dan aku paham itu. Tapi aku benar-benar lelah Mas. Aku takut tidak bisa melayanimu dengan baik." "Yunia, jangan banyak alasan. Kamu itu harus melaksanakan kewajibanmu sebagai istri. Bukan hanya anak perempuanmu itu saja yang kamu urus. Lagi pula aku ingin segera punya anak lelaki."
Suara Ahmad semakin tinggi. Dia tidak memperdulikan sedikit pun perasaan Yunia. Tanpa menunggu persetujuan, Ahmad langsung melancarkan aksinya. Yunia hanya bisa pasrah dan mencoba mengimbangi sang suami. Karena kalau dia hanya diam saja, Ahmad akan marah. Namun saat ini Yunia melakukannya tanpa ada rasa senang atau menikmati. Malahan, ia menangis di sudut matanya. Setelah puas, Ahmad langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara Yunia menyusul setelah suaminya selesai. Setelah mandi, Yunia melihat sang suami tertidur pulas di ranjang. Ia memilih keluar untuk mencari anak-anaknya. "Mbok, sini, Zalin biar sama saya," kata Yunia, mengambil alih Zalin dari gendongan Mbok Atun. "Zalin nangis ya, Mbok?" tanyanya karena melihat wajah sang putri merah, seperti habis menangis. "Iya, Bu. Tadi saya mau panggil Ibu, tapi takut mengganggu. Jadi saya ajak jalan-jalan aja. Untungnya Zalin mau diam, Bu. Mungkin dia haus dan lapar. Ibu bisa segera memberi ASI," jawab Mbok Atun. Yunia segera membuka resleting depannya dan membiarkan anaknya itu meminum ASINya sampai kenyang. "Ibu, ayah kok nggak mau main sama kami?" tanya Rania, anak sulungnya. "Sayang, ayah baru pulang. Ayah masih capek. Nanti kalau ayah udah nggak capek, pasti ayah main sama kalian," jawab Yunia. Hanya itulah yang bisa dia katakan pada anak-anaknya. Sementara itu Fania, anak keempatnya tiba-tiba menangis. Karena tanpa sengaja kakaknya Tania, anak ketiga Yunia, menginjak kaki Fania. Yunia buru-buru menggendong Fania, berusaha menenangkannya. "Sayang, duh nggak apa-apa ya, ini nanti cepat sembuh kok," ucapnya membujuk Fania. Namun bukannya tenang, Fania malah semakin kencang menangis, hingga membuat tidur Ahmad terganggu. "Yunia, kamu gimana sih? Anak nangis kok dari tadi nggak mau diem?" tanya Ahmad. Dia terlihat begitu kesal. "Maaf mas, tadi kaki Fania nggak sengaja keinjak Tania," jawab Yunia. "Ya kamu tenangkanlah, kalau nggak bisa, kasih aja ke Mbak Ami." Yunia hanya menunduk. Dia berharap sang suami membantunya menenangkan anak-anak. Tapi apa yang dia dapat? "Mbak Ami, tolong bawa Zalina ke kamarnya ya. Dia udah tidur nih kayaknya." Ami mengangguk, lalu menggendong bayi Zalina ke kamarnya. Malam harinya, lagi-lagi Ahmad menginginkan Yunia lagi. "Mas, apa nggak bisa besok lagi?" tanyanya. "Nggak bisa, aku ingin segera kita punya anak lelaki," jawab Ahmad tegas. "Tapi mas, aku baru melahirkan. Aku nggak mungkin hamil dalam waktu yang terlalu dekat seperti ini," jawab Yunia. "Kamu itu mau mengharap ridho suami apa enggak? Tugasmu di sini cuman melahirkan anak. Gitu aja kamu protes," ucap Ahmad. "Bukan aku mau protes mas, tapi anak kita baru 2 minggu. Bisakah kita menunda 2 tahun mas? Aku mohon. Aku takut kenapa-napa kalau aku hamil terlalu dekat," ucap Yunia. "Halah, biasanya juga nggak apa-apa kok. Kamu ini terlalu lebay. Mumpung umurmu belum 35 tahun. Kita harus punya anak lagi, karena kita belum punya anak lelaki. Siapa yang akan menjadi penerusku kalau nggak ada anak lelaki? Aku mau mas hamil lagi, tapi tolong beri aku waktu istirahat mas. Sudah 7 tahun ini aku hamil terus mas. Aku mohon." Yunia hanya bisa memohon. "Gak bisa Yunia, aku mau secepatnya." Lagi-lagi, Ahmad tak mau mengerti perasaan sang istri. Dan dia segera memaksa Yunia untuk melayaninya. Lagi-lagi, Yunia hanya bisa meneteskan air mata di sudut matanya. Setelah selesai, Ahmad pamit untuk keluar. Katanya ada urusan. Ya Allah, kenapa aku seperti dijadikan mesin pencetak anak saja oleh suamiku? Dia tidak memikirkan perasaanku sama sekali. Apa yang bisa aku lakukan ya Allah? Aku harus apa? Ucap Yunia sambil menutupi tubuhnya dengan selimut. Setelah dirinya bisa agak tenang, ia memakai pakaiannya dan masuk ke dalam kamar anak-anak. Ia melihat keempat anaknya yang sudah tertidur pulas, sementara Zalina tidur bersama Mbak Ami. "Rania, Sania, Tania, Fania, maafkan ibu ya nak. Ibu belum bisa jadi ibu yang baik untuk kalian. Ibu belum bisa tegas sama ayah. Maafkan ibu. Gara-gara kalian jaraknya terlalu berdekatan,
kalian mendapatkan kasih sayang yang kurang dari ibu. Maaf, kalau 2 minggu terakhir ibu sibuk sama adik kalian, ucap Yunia, lalu mencium kening putrinya bergantian. Besoknya suasana rumah sangat ramai seperti biasanya. Anak-anak merengek minta makan. Yunia dengan sabar menyuapi keempat anaknya. Sementara Zalina yang masih tidur dijaga oleh Mbak Ami. Yunia, biarkan Bu Atun yang mengurus mereka. Kamu temani aku makan, perintah sang suami. Tapi mas, sedikit lagi selesai kok, jawab Yunia. Dia tidak ingin melewatkan momen seperti ini dengan anaknya. Hanya sebentar lagi makanan anak-anaknya sudah habis. Yunia, kamu sekarang berani membantah ya, ucap Ahmad. Dan kata-kata itu membuat Yunia tak berkutik. Bu Atun, tolong. Yunia langsung memanggil Bu Atun. Anak-anak, kita ke sana ya, ke dekat kolam renang, kita makan di sana. Bu Atun berusaha membujuk keempat anak Yunia. Dan untunglah mereka mau menurut. Walau Fania sudah hampir saja menangis karena itu, tapi untunglah sang kakak bisa menenangkannya. Yunia menemani suaminya makan. Tapi kali ini selera makannya sendiri pun hilang, karena melihat anak-anaknya harus makan di luar bersama Bu Atun. Yunia, pokoknya kamu harus cepat hamil lagi, karena aku gak bisa menunggu lebih lama dari ini, ucap Ahmad. Memangnya kenapa mas? Aku harus hamil secepat ini. Aku kan belum 30. Batas maksimal juga 35. Aku bisa hamil di usiaku 30 nanti, Mas. Beri aku waktu istirahat, pinta Yunia. Gak bisa, Yunia. Aku gak bisa menunggu lebih lama. Atau aku menikah lagi, biar kamu gak usah capek-capek hamil. Kata-kata itu langsung menghantam dada Yunia. Terasa begitu sesak mendengar kalimat dari sang suami. Mas, kamu kenapa bicara seperti itu, Mas? Selama ini aku berusaha menurut, tapi takdir memberi kita anak perempuan. Aku gak bisa berbuat apa-apa, Mas. Itu semua takdir dari Allah, kata Yunia tegas. Udahlah, kamu gak usah ngomongin takdir. Yang jelas aku mau anak lelaki, kata Ahmad sekali lagi dengan tegas, lalu melanjutkan makannya. Sementara itu sore harinya, tiba-tiba ibu mertuanya datang. Yunia, sini nak, panggil sang mertua. Yunia mendekat. Iya bu, ada apa? Ini, ibu bawakan kamu jamu. Ini jamu dari teman ibu. Bagus untuk kesuburan. Karena kamu harus hamil lagi supaya bisa dapat anak lelaki untuk Ahmad. Teman ibu sudah membuktikannya. Menantunya cepat hamil minum jamu ini dan pas banget anaknya laki-laki. Jadi ibu mau kamu juga minum ini. Supaya Ahmad bisa punya anak lelaki juga, kata Bu Siti, sang mertua. Tapi bu, Zalina kan baru 2 minggu. Aku belum siap untuk hamil lagi bu, jawab Yunia. Gak apa-apa, nanti kan Zalina bisa diurus sama Mbak Atun, ada Mbak Ami juga. Kamu gak usah khawatirin Zalina, dia juga bisa minum susu formula. Jadi kamu bisa fokus untuk hamil lagi, jawab Bu Siti. Tapi bu, gak mungkin. Aku gak mau Zalina minum susu formula, karena kan ASIku cukup untuknya bu, jawab Yunia. Iya, kalau kamu tidak hamil lagi. Tapi kalau kamu hamil lagi, kamu akan kelelahan. Jadi lebih baik dia minum susu formula saja. Banyak juga kok anak-anak sekarang minum susu formula, malah badannya gemuk-gemuk, sehat juga. Jadi gak harus ASI, ucap Bu Siti. Ya, itu kan karena ibunya gak bisa kasih ASI bu, karena ada masalah tertentu. Sementara aku sehat bu. Aku bisa kasih Zalina ASI yang cukup, katanya. Gak bisa. Kamu harus hamil lagi secepatnya. Sebentar lagi umurmu 30. Kalau misalkan nanti anak ke-6mu perempuan, kamu bisa segera hamil lagi. Kalau harus menunggu lama, nanti umurmu keburu tua. Nanti gak bisa hamil, ucap Bu Siti. Bu, Yunia, kamu harus menurut. Gak boleh membantah. Ahmad itu suami kamu. Kamu harus membahagiakannya dengan cara memberinya anak lelaki. Selama ini kamu gak dituntut suruh kerja loh. Kamu cukup di rumah, mengurus anak, melahirkan anak lelaki untuknya. Kamu juga gak harus beres-beres. Semua udah ada yang ngerjain. Kamu cuma disuruh melahirkan anak lelaki. Masa gitu aja kamu gak mau?
ucap Bu Siti tak berperasaan. Yunia hanya bisa menahan air matanya. Ia menerima jamu pemberian mertuanya. Sebelum tidur, Yunia harus meminum jamu itu dan diawasi langsung oleh Ahmad. Jamu itu dalam bentuk kapsul. Sekali minum, harus 3 kapsul sekaligus. Mas, aku takut kalau ini berbahaya untukku, Mas. Karena aku kan menyusui. Gak semua jamu itu baik, Mas. Ucap Yunia. Kamu harus percaya sama ibu. Ibu lebih banyak pengalamannya daripada kamu. Kalau misalkan nanti kamu gak bisa menyusui lagi, ada susu formula untuk Zalina, kamu gak usah khawatir. Aku bisa belikan susu yang mahal untuknya. Yunia tak bisa berbuat apa-apa. Dia pun meminum jamu itu selama seminggu. Dan hal itu membuat ASI-nya tidak lancar seperti biasa. Bahkan dia pun tak boleh langsung menyusui Zalina setelah meminum obat itu. Harus menunggu minimal 6 jam agar dia boleh menyusui lagi. Setelah seminggu dia rutin meminum jamu itu, Zalina tiba-tiba rewel. Karena Yunia tak bisa memberi ASI full ke Zalina, dia juga dibantu susu formula yang dibelikan oleh Ahmad. Susu itu memang harganya mahal, tapi entah mengapa, Zalina sepertinya tidak mau meminum susu itu. Setiap kali dia menangis dan dibuatkan susu oleh Mbok Atun, hanya diminumnya sedikit. Zalina pun sering rewel, sejak tak mendapatkan ASI yang cukup dari sang ibu. Ya Allah Mbok, badan Zalina panas, dan dia muntah-muntah terus dari tadi. Kita bawa ke rumah sakit ya Mbok. Dan di badan Zalina juga ada ruam merah. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera memeriksa. Begini Bu, Zalina mengalami alergi susu. Apakah Zalina minum susu lain selain ASI? Tanya dokter. Yunia pun mengangguk, menyebutkan mereknya. Kenapa tidak diberi ASI saja Bu? Kan ASI ibu cukup berlimpah kemarin terakhir periksa. Tanya dokter heran. Dengan berat, Yunia menceritakan yang sebenarnya. Ia menceritakan pada dokter kalau dirinya yang dipaksa hamil lagi meskipun baru 2 minggu melahirkan. Dokter yang mendengarnya hanya bisa menggelengkan kepala. Bu, kan saya sudah menjelaskan kalau jarak yang aman untuk hamil lagi itu minimal 2 tahun. Agar tidak terjadi hal-hal yang berbahaya pada rahim ibu dan kesehatan ibu juga. Ucap dokter Irma dengan lembut. Saya tahu dok. Saya juga sudah menjelaskan itu pada suami dan mertua. Tapi mereka nggak mau mengerti. Mereka tetap memaksa saya agar segera hamil. Katanya supaya saya bisa cepat memberi cucu lelaki dan anak lelaki. Karena mereka takut. Kalau saya menunda, nanti saya nggak bisa hamil. Karena usia sudah tua. Jawab Yunia sambil meneteskan air mata. Yang sabar ya Bu. Nanti coba saya jelaskan pada suami ibu. Mungkin melalui saya beliau bisa mengerti. Karena memang saat ini Ahmad sedang menuju perjalanan ke rumah sakit. Karena sudah dikabari oleh Yunia tadi. Sesampainya di rumah sakit, dokter menjelaskan keadaan Zalina. Dan juga membicarakan soal jarak kehamilan yang aman. Baik dok, saya mengerti. Jawab Ahmad dengan datar. Dalam hati, dia menolak nasihat dokter. Dia tidak memperdulikan ucapan dokter. Udah kan dok, gak ada yang diomongin lagi, saya permisi, kata Ahmad. Dokter Irma hanya bisa menghela napas panjang. Astagfirullahalazim, ucapnya. 2 hari dirawat, keadaan Zalina sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Tolong jangan diberi susu formula ya Bu, diberi ASI saja, pesan dokter. Yunia pun mengangguk. Sebulan pun berlalu, setelah kejadian Zalina masuk rumah sakit. Malam itu, keluarga Ahmad diundang untuk datang ke rumahnya. Katanya ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Tapi dia belum memberitahu sang istri hal penting apa yang akan dibicarakan pada keluarga besarnya. Yang datang tentu saja ayah mertua Yunia dan juga ibu mertuanya. Kemudian paman dan bibi Ahmad, juga Pak D dan budenya. Setelah semuanya berkumpul, Ahmad mulai membuka pembicaraan. Sementara itu anak-anaknya sudah tidur dan dijaga oleh Mbak Ami juga Mbok Atun. Jadi begini, maksud Ahmad mengumpulkan kita semua di sini. Ada hal penting yang Ahmad ingin bicarakan. Ucapnya dengan suara lantang dan jelas. Ada apa Ahmad? Tanya sang Pak D. Iya Pak D. Berhubung istri saya belum mau hamil lagi dan saya ingin sekali punya anak lelaki, saya mau menikah lagi. Ucap Ahmad. Suaranya begitu jelas
terdengar di telinga Yunia. Spontan Yunia langsung melihat ke arah suaminya. Sebelum sempat dia bertanya, Ahmad melanjutkan lagi. Saya tidak mau nasab keluarga saya terputus. Pak Ade dan Budi tahu kan? Paman dan Bibi juga tahu. Saya anak tunggal dari orang tua saya. Hanya saya harapan satu-satunya mereka. Mumpung saya masih muda, saya ingin segera punya anak lelaki. Dan Yunia belum mau hamil lagi dengan alasan anak-anaknya masih kecil. Oleh karena itu, saya akan menikah lagi dengan perempuan lain. Yang insya Allah bisa memberi saya anak lelaki. Ucap Ahmad dengan tegas. Mas. Kini Yunia memanggil dengan suara lirih. Yunia, kamu harus menurut saja keputusan suamimu. Kamu harus mengerti keadaannya. Tidak mudah jadi seorang lelaki kalau nggak punya anak lelaki itu. Kamu tahu kan soal nasab? Potong sang mertua. Yunia langsung terdiam. Bahkan sepanjang pembicaraan itu, hingga mencapai kata sepakat bahwa Ahmad akan menikah lagi dengan perempuan yang sudah dipilihnya, Yunia tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Setelah semuanya pulang, Yunia segera masuk ke dalam kamar. Sebenarnya sudah sedari tadi dia ingin pergi dari sana. Namun demi menghargai keluarga suaminya, dia tetap bertahan. Yunia menangis sepuasnya di kamar itu. Bahkan dia sempat berteriak, walau tidak terlalu keras. Itu semua dia lakukan untuk melampiaskan amarahnya. Yunia, kamu jangan seperti orang kesetanan. Keputusan sudah kuambil. Ini juga karena kamu belum mau hamil lagi kan? Lagi pula, udah 1 bulan. Tapi belum ada tanda-tanda kehamilan. Bisa jadi, kamu udah gak bisa mengandung lagi. Ucap pria itu tak berperasaan. Yunia semakin keras menangis. Mas, kamu serius ngelakuin ini sama aku, Mas? Aku yang sudah melahirkan 5 anak untukmu. Tapi inikah balasanmu? Tanya Yunia frustasi. Aku bukan bermaksud jahat sama kamu, Yunia. Tapi ini kan karena kamu. Kamu yang belum mau hamil lagi. Malah kamu tetap ngasih Zalina ASI. Gimana mau hamil kalau seperti itu? Jawab Ahmad. Zolim kamu sama aku dan anak-anak, Mas. Bisik Yunia. Seminggu pun berlalu sejak perdebatan malam itu. Ahmad tetap kekeh untuk menikah dengan perempuan pilihannya. Perempuan itu bernama Humaira. Dia gadis berumur 20 tahun, masih sangat muda. Dia mau menikah dengan Ahmad karena dijanjikan akan dipenuhi seluruh kebutuhannya dan juga kebutuhan orang tuanya. Sebenarnya Humaira gadis yang baik, tapi dia terlalu polos, sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi. Yunia pun hanya bisa melihat pernikahan suaminya dari dalam kamar. Ia tidak sanggup menyaksikan secara dekat. Segitu saja sudah sangat menyakitkan baginya. Humaira pun tinggal satu atap dengan Yunia. Ahmad tidak mau membelikan rumah lain kepadanya. Humaira sadar diri, dia sadar sebagai istri kedua. Mbak, maafin aku ya, kalau ini menyakiti Mbak, ucapnya pada Yunia. Gak apa-apa Humaira, kamu gak salah, jawab Yunia. Walau hatinya sangat sakit, tapi Yunia tetap harus berpikir jernih. Humaira tidak salah, dia tahu seperti apa Humaira. Sebulan setelah menikah dengan Ahmad, Humaira dikabarkan hamil. Yunia sangat sakit mendengar itu. Bukan dia iri, tapi ada rasa aneh di hatinya. Dia takut kalau Humaira akan melahirkan anak perempuan dan nasibnya akan berakhir sama seperti dirinya. 9 bulan pun berlalu. Humaira ternyata benar melahirkan anak perempuan. Ahmad yang mengetahui itu merasa murka. Kamu gak bisa kasih aku anak lelaki juga? Tanyanya sesaat setelah anaknya lahir. Mas, kamu kok ngomong gitu mas? Anak perempuan atau laki-laki kan takdir dari Allah mas, aku gak bisa menentukan. Jawab Humaira. Padahal nafasnya masih tersengal-sengal. Tapi dia harus meladeni suaminya yang tidak terima dengan anak perempuan. Sementara itu, Yunia yang memang ikut menemani, hanya bisa memeluk Humaira. Ia berusaha menenangkan madunya itu. Sabar Maira, sabar ya. Aku juga mengalami hal yang sama seperti kamu. Kamu harus kuat, ucapnya. Humaira hanya bisa menangis, memeluk Yunia semakin erat. Kini di rumah Ahmad yang besar itu ramai dengan 6 anak perempuan.
Keenam anak perempuan itu tidak mendapatkan perhatian sedikit pun dari Ahmad. Ahmad selalu berpikir kalau dia sudah memberi makan kepada 6 anaknya, itu artinya tanggung jawabnya sebagai seorang ayah sudah gugur. Ya memang, anak-anaknya bisa sekolah di sekolah yang terbaik, bisa memakai baju yang terbaik. Tapi, apakah itu cukup? Tidak. Perhatian dari seorang ayah tidak mereka terima sama sekali. Bahkan belum pernah Ahmad mengajak anak-anaknya bermain. Keenam anak itu tumbuh dalam keadaan tanpa kasih sayang seorang ayah padahal mereka punya ayah. Kini anak Humaira sudah berumur 2 tahun. Humaira tidak KB karena dilarang oleh Ahmad karena dia ingin segera punya anak lelaki. Namun entah mengapa sudah 2 tahun dirinya belum hamil lagi. Kini Ahmad memohon pada Yunia untuk hamil, tapi Yunia masih enggan. Dia masih ingin beristirahat lebih lama. Gak bisa Yunia, kamu sudah 2 tahun lebih beristirahat. Aku gak bisa menunggu. Soalnya Humaira kayaknya gak bisa aku harapkan. Udah 2 tahun dia gak hamil lagi. Tolong ya, sekarang giliran kamu yang hamil, ucap Ahmad. Yunia pun tak bisa berbuat banyak. Kali ini dia harus menurut dengan keputusan sang suami. Yunia melepas KB-nya. Setelah 1 bulan kosong, di bulan kedua, Yunia positif hamil. Ahmad senang. Dan di kehamilan istrinya yang kali ini, dia ingin melakukan USG lebih awal. Karena dia tidak mau kalau sampai anak yang dikandung oleh Yunia itu perempuan. Ayo kita USG, biar kelihatan jenis kelamin anakmu itu perempuan atau laki-laki. Ajak Ahmad. Yunia pun menurut. Maaf pak, ini belum kelihatan jenis kelaminnya, ucap dokter sambil menggerakkan alat USG di atas perut Yunia. Kok bisa sih dok? Ini kan sudah 3 bulan. Tanya Ahmad tidak terima. Iya pak, biasanya jenis kelamin akan kelihatan di usia kandungan 16-20 minggu. Jawab dokter berusaha menjelaskan. Kalau sampai segitu, susah dong dok, ucap Ahmad. Maksudnya susah gimana ya pak? Tanya dokter tak mengerti. Ya susah, kalau misalkan anaknya nanti perempuan gimana dong? Saya nggak mau punya anak perempuan lagi, jawab Ahmad. Dokter dan juga Yunia sama-sama terkejut. Maksud Bapak bagaimana ya? Kalau misalkan anak perempuan, mau ditiadakan begitu? Tanya dokter Irma sambil mengerutkan keningnya. Ya saya nggak mau dok punya anak perempuan lagi. Anak saya udah 6 perempuan semua. Saya mau punya anak laki, jawab Ahmad. Pak, bisa ikut ke ruangan saya setelah ini? Kali ini dokter Irma sudah habis kesabaran dengan Ahmad. Lelaki itu benar-benar keterlaluan. Sepertinya dia harus diberi paham. Ia menyuruh Yunia untuk menunggu di luar saja. Sementara biar Ahmad yang masuk ke dalam ruangannya. Dokter Irma akan menjelaskan panjang lebar tentang kehamilan. Mohon maaf Pak Ahmad, saya sedikit ingin menjelaskan kepada Bapak jenis kelamin anak itu dipengaruhi oleh apa. Jadi begini ya Pak, jenis kelamin anak itu dipengaruhi oleh ayah, bukan oleh ibu. Jadi Bapak itu membawa kromosom X atau Y. Sementara istri Bapak selalu membawa kromosom X. Jika Bapak membawa kromosom X, bertemu dengan kromosom X milik istri, maka anak yang akan lahir berjenis kelamin perempuan. Dan jika Bapak membawa kromosom Y, sementara istri yang seperti saya bilang tadi selalu membawa kromosom X, maka jenis kelamin akan laki-laki. Jadi sampai sini Bapak paham bahwa jenis kelamin dipengaruhi bukan karena istri, melainkan karena Bapak sendiri. Itu artinya jika anak Bapak banyak perempuan, itu berarti Bapak selalu membawa kromosom X. Karena sekali lagi saya tegaskan ya Pak, istri itu hanya membawa kromosom X. Sementara Bapak membawa kromosom X atau Y. Jika kromosom X bertemu dengan kromosom X, maka jenis kelamin anak akan perempuan. Jika kromosom X bertemu dengan kromosom Y, maka akan menghasilkan anak laki-laki. Sampai sini Bapak paham? Kata dokter Irma menjelaskan dengan lembut agar tidak menyinggung perasaan Ahmad. Jadi dokter menyalahkan saya? Tanya Ahmad tidak terima. Mohon maaf Bapak, saya tidak menyalahkan.
Tapi memang seperti itulah Pak kenyataannya. Buktinya, istri kedua Bapak juga melahirkan anak perempuan. Itu artinya, Bapak lebih cenderung selalu membawa kromosom X, Pak. Kata dokter Ima lagi mengingatkan. Ya pasalnya Humaira melahirkan kemarin yang menangani adalah dokter Irma. Jadi dia tahu. Seketika Ahmad terdiam. Udahlah dok, saya nggak terlalu percaya seperti ini. Saya permisi. Ya lagi-lagi pria itu masih tetap dengan pendiriannya. Yang selalu dia salahkan adalah istri-istrinya. Waktu pun berlalu. Dan ternyata benar, anak ketujuh yang dilahirkan oleh Yunia perempuan lagi. Yunia belum lama melahirkan. Dan Ahmad mendapat kabar kehamilan dari istri keduanya, Humaira. Setelah sekian lama tak hamil, akhirnya Humaira hamil lagi. Kali ini harus laki-laki, aku gak mau tahu, ucapnya pada Humaira. Humaira hanya bisa menghela napas panjang. Semakin lama berumah tangga dengan laki-laki bernama Ahmad ini, dia semakin tahu bagaimana sifat sang suami dan juga mertuanya. Waktu pun terus berlalu. Usia kandungan Humaira semakin tua. Kini sudah memasuki yang ke-5 bulan. Ahmad dengan semangat mengajak istrinya untuk melakukan pemeriksaan. USG dilakukan. Dan betapa senangnya dia setelah dokter mengatakan bahwa Humaira mengandung anak laki-laki. Akhirnya, bisa juga kan? Berarti Yunia yang gak becus ngasih aku anak lelaki. Ucapnya di depan dokter. Lagi-lagi masih dokter Irma. Astagfirullahalazim. Dokter Irma beristighfar. Sengaja dia mengeraskan suara agar Ahmad merasa bahwa kata-katanya itu tak pantas diucapkan. Waktu pun terus berlalu. Kini Humaira tibalah waktu melahirkan. Melalui persalinan normal, akhirnya Humaira bisa melahirkan anak keduanya dengan selamat. Dan benar, kali ini anak yang dilahirkan Humaira adalah lelaki sesuai dengan harapan Ahmad. Alhamdulillah, akhirnya anakku lahir juga lelaki. Katanya merasa senang. Begitu juga dengan keluarga besar Ahmad. Ahmad membuat pesta syukuran yang begitu mewah untuk menyambut anak lelakinya itu. Sangatlah berbeda ketika anak perempuannya lahir dulu. Sama sekali tidak dibuatkan acara apapun. Alhamdulillah, kalau begini kan nasabku akan terus ada. Aku punya anak lelaki, katanya. Kini seluruh kasih sayang Ahmad tercurah untuk anak lelakinya. Tapi meski begitu, Humaira tak merasa senang. Karena dia juga punya anak perempuan yang ditelantarkan oleh Ahmad. Ia merasa kasihan dengan anak pertamanya. Tak pernah mendapatkan sedikit pun perhatian dari ayahnya. Selalu saja Hasan yang menjadi pusat perhatian keluarga besar Ahmad. Seminggu sudah sejak kelahiran Hasan. Tiba-tiba keluarga Ahmad dikejutkan dengan kabar buruk. Paman dan bibinya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di tempat saat perjalanan bisnis. Baru seminggu lalu mereka berbahagia menyambut kelahiran Hasan. Dan kini mereka harus menerima kabar duka itu. Orang tua Hasan sangat syok melihat adik dan adik iparnya meninggal dalam keadaan mengenaskan. Di hari ke-7 tahlilan memperingati kematian paman dan bibi Ahmad. Keluarga Ahmad mendapat kabar duka lagi, yaitu Pak D-nya terpeleset di kamar mandi dan stroke. Stroke yang dialami pun sangat berat. Seluruh tubuh Pak D-nya lumpuh tak bisa digerakkan. Melihat suaminya sakit, sang bude pun ikut drop. Seluruh penyakit yang memang selama ini dideritanya kambuh. Darah tinggi, asam urat, jantung dan ginjal semuanya kambuh. Karena hal itu membuat budenya tak bertahan lama. Seminggu dirawat di rumah sakit, beliau berpulang. Keluarga masih terpukul dengan kepergian paman dan bibi Ahmad ditambah Pak D-nya yang sakit. Kini harus menerima kenyataan bahwa budenya pergi untuk selama-lamanya. Yunia dan Humaira ikut bersedih dengan ini. Mereka sempat berpikir, apakah karena kelahiran Hasan, musibah ini terus datang berturut-turut, namun keduanya segera beristighfar, karena tak boleh bersuudzon kepada Tuhan. Mungkin semua sudah takdir Humaira. Kita harus membuang pikiran buruk jauh-jauh, ucap Yunia pada madunya. Iya mbak, aku juga menyesal sudah berpikir buruk seperti itu. Seminggu setelah kepergian Bude, kini keluarga Ahmad mendapatkan kabar duka lagi. Orang tuanya sendiri mengalami kecelakaan. Waktu itu kedua orang tuanya hendak ke minimarket membeli makanan. Namun saat menyeberang tidak memperhatikan sehingga ayah dan ibunya tertabrak mobil. Alhamdulillah kedua orang tua Ahmad masih selamat. Tapi mereka mengalami patah tulang. Ayah Ahmad mengalami patah kaki
Kakinya remuk dan harus diamputasi sampai ke lutut. Kalau ayah Ahmad patah kaki kanan, sementara ibunya mengalami patah kaki kiri dan juga retak di tangan kanan. Ahmad sangat terpukul dengan semua kejadian yang berturut-turut. Ia sempat menyalahkan dirinya sendiri. Apakah semua ini terjadi karena ulahnya? Untuk pertama kalinya, Ahmad sholat sampai menangis. Ya Allah, apakah ini salahku? Ampuni aku ya Allah, ucap Ahmad di sela doanya. Kini Ahmad juga harus sering bolak-balik ke rumah orang tuanya untuk menjenguk mereka. Walau mereka sudah ada yang menjaga, tapi Ahmad ingin memastikan bahwa orang tuanya dalam keadaan baik. Kini usaha ayahnya juga dia yang menghandle, membuat Hasan semakin sibuk dengan semua itu. Dia jarang ada waktu untuk keluarganya, terutama untuk anak lelaki kebanggaannya. Bahkan saking rindunya saat dia bekerja di kantor, dia menelpon sang istri agar bisa melihat wajah Hasan. Karena terlalu lelah bekerja dan sibuk mengurusi kedua orang tuanya, Ahmad jatuh sakit. 2 minggu dia demam sampai dirawat di rumah sakit. Setelah pulang ke rumah pun, keadaannya belum benar-benar pulih. Mas, kamu jangan terlalu capek. Percayakanlah pada orang kepercayaanmu, Mas. Kamu emangnya gak mau bermain sama Hasan? Tanya Yunia. Ya dia tahu suaminya itu hanya menyayangi Hasan. Jadi dia tidak mau berharap Ahmad akan mau bermain bersama 6 anaknya yang lain. Gak bisa, aku belum bisa percaya sama orang. Lagi pula ini amanah dari ayah. Aku belum bisa, jawabnya. Waktu pun terus berlalu. Hasan semakin tak ada waktu untuk anak-anaknya. Kini anak-anaknya sudah tumbuh remaja. Si kecil Hasan pun sudah berumur 12 tahun. Tapi anak itu tumbuh tidak seperti ketujuh saudara perempuannya. Kalau ketujuh saudara perempuannya berperilaku baik, berakhlak mulia, tidak dengan Hasan. Dia terlalu dimanja oleh sang ayah, sehingga dia menjadi anak yang suka membantah perintah orang tua. Nasihat ibunya pun tak pernah diperdulikan, baik nasihat dari Humaira ataupun nasihat dari Yunia. Anak itu selalu membangkang, tidak mau sholat, tidak mau hormat kepada orang tua. Jika di sekolah selalu melawan guru-gurunya. Tapi dengan entengnya Ahmad berkata, namanya juga anak-anak, nanti dia pasti ngerti sendiri. Begitulah ucapnya. Setiap kali ada yang mengadu kalau Hasan nakal dan tidak bisa diatur. Dia selalu berpikir Hasan masih kecil, padahal umurnya sudah 12 tahun. Hingga puncaknya, Hasan melakukan sesuatu yang tak pernah terfikir oleh Ahmad sebelumnya. Anak itu bersama geng berandalannya meruda paksa seorang gadis. Gadis itu adalah teman sekelasnya. Ahmad tentu sangat syok dengan berita ini. Begitu juga dengan Humairah, Yunia, dan semua anak perempuannya. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Hasan, kata Yunia. Ahmad tak bisa berkata-kata lagi. Anak lelaki kebanggaannya sudah melakukan sesuatu yang luar biasa jahatnya. Usianya padahal baru 13 tahun, tapi sudah mampu melakukan kejahatan sebesar itu. Kali ini, dia tak lagi menyalahkan istrinya. Dia sadar, semua yang terjadi adalah salahnya sendiri. Sebagai ayah, dia tidak bisa menjadi ayah yang baik. Tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Hasan sadar, selama ini dia sudah salah kaprah. Membanggakan anak lelaki yang hanya bisa membuat dirinya malu. Anak lelaki yang selalu dia sanjung, dia banggakan, kini melempar kotoran ke wajahnya. Sementara ketujuh anak perempuan yang selama ini dia telantarkan, justru membawa harum nama keluarga. Semua anak perempuannya penghafal Quran. Mereka mempunyai akhlak yang mulia. Di sekolah juga selalu ranking 1. Tapi selama ini mereka tak pernah terlihat baik di mata Ahmad. Yang Ahmad banggakan hanyalah anak lelakinya Hasan, yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, Hasan harus menghabiskan masa mudanya di dalam penjara. Sementara Ahmad hanya bisa meratapi nasib sambil merawat orang tuanya yang sampai akhir hayat hidupnya nanti akan sakit seperti itu. Sementara itu Yunia dan Humairah, mereka hanya bisa bersabar dengan segala cobaan yang mereka dapat. Terutama Humairah, karena
dia harus mengikhlaskan sang anak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai seorang ibu, Humaira tidak mau melindungi anaknya. Jika anaknya salah, dia harus mempertanggungjawabkan. Dan dia terus mendoakan yang terbaik, semoga Hasan bisa bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Oke Bunda, demikian kisahnya. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran ya Bunda. Ingat, mau anak laki atau perempuan itu sama saja, tergantung orang tua yang mendidiknya. Kalau mendidiknya benar, insya Allah anak juga akan benar. Tapi kalau mendidiknya salah, ya jangan salahkan anak. Kecuali kita sudah mendidik dengan benar, ketika dewasa anak itu salah jalan. Oke lah Bunda, semoga kita dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.